Ya, assalamualaikum. Lanjut kita ke tutorial lanjutan dari kelengkapan menu bar. Kali ini kita akan membahas keseluruhan dari menu ini. Setelah ini semua selesai, artinya saya anggap sudah lengkap semua penjelasan tentang tutorial basic untuk pemula. Kita langsung mulai dari Boolean. Boolean ini ada 3 grup: union, intersect, subtract, disboolean, show, dan hide. Kita ambil contoh. Ini juga sebenarnya udah ya, udah pernah dibahas di tutorial bagian mana ya, bagian ini pernah dibahas. Kita ulangin secara singkat aja. Mesh, boolean, union. Union itu menggabungkan dua objek, mesh, union. Nah, ini tergrup atau terunion. Kita Ctrl Z. Kita Ctrl Z. Nih. Terus intersect. Intersect ini hasil di antara dua objek. Kalau union ini, intersect tuh ini. Nah, ya udah paham lah. Terus kemudian mesh, subtract. Subtract yang bagian bawah, kotak memotong bulat, atau sebaliknya, bulat memotong kotak. Oke. Terus kemudian di sini ada lagi disboolean. Disboolean tuh kalau posisinya barang dipotong, saat kita disboolean ya potongannya kembali. Saat kita intersect, saat kita disboolean, ya semuanya kembali, termasuk di union. Saat kita sudah group atau union, kita disboolean, dia terpisah lagi. Jadi cukup jelas perintah dari union, intersect, subtract, disboolean. Kemudian show subtractor dan hide subtractor. Simple aja. Kalau misalnya ini dipotong, artinya di sini kalau kita lihat subtract itu berarti memotong. Nah, ini diperlihatkan potongan atau disembunyikan potongan. Jadi hubungannya di sini. Ini diperlihatkan potongannya, ini disembunyikan. Contoh, misalnya kita bikin bulat, terus kemudian ini sama-sama kita extend. Nah, ini kita potong dulu. Kita potong ke sini. Nah, ini kan nggak kelihatan nih potongannya. Dia solidnya seperti ini. Ini kan nggak kelihatan potongannya. Kalau mau kelihatan potongannya tinggal mesh, boolean, show subtractor. Nah, potongannya kelihatan. Tuh. Tapi kalau misalnya ini dianggap mengganggu, tinggal di mesh, boolean, hide subtractor. Oke, sampai situ
Kemudian teks. Teks ini kita tulis dulu. Tulis, kita pilih fontnya. Nah, anggaplah ini. Terus size-nya, ukurannya. Ini apa ini? Ini enggak apa namanya? Dalam pemilihan teks saya nggak pernah pakai juga. Kalau mau dicoba silakan aja. Kita klik OK. Klik OK. Ini pilihannya atas aja. Tuh, jadi kita ulangi lagi ya. Kalau ini di uncheck, dia jadinya hanya line aja. Hanya line aja. Tapi kurang ini ya. Kurang sempurna ya. Artinya nggak perlu juga sampai sebanyak ini. Terus kayak S ini, dilatnya juga kurang enak. Dan kalau diedit ini dia bukan cenderung ya. Semuanya ini patah garisnya. Tuh, patah. Kalau kita ilangin, nah tetap patah. Kalau kita tambahin baru mungkin berbeda. Oh, patah juga tuh. Kita tambahin tetap patah. Jadi tidak terlalu bagus atau mungkin tidak terlalu berfungsi juga selama ini. Jadi kalau kita bikin teks biasanya saya itu gambar ulang teksnya. Kita besarin fontnya, terus kemudian ini coba kalau kita ganti jadi ini, apa ininya hasilnya, nggak terlalu ada perbedaan ya, nggak terlalu ada perbedaan. Nah di sini teks itu bagian dari blok. Blok itu memang belum saya jelasin karena posisinya dia di sorry ini loncat penjelasannya dari, saya pikir dari hide subtractor ini langsung ke teks ya, ke blok dulu ya. Berarti teks kita skip dulu. Blok ini gini penjelasan blok. Misalnya ada lingkaran, terus kita jadiin objek yang tidak bisa diedit gitu loh. Blok itu objek yang tidak bisa diedit. Blok, terus ini sharp itu sharp, fillet, chamfer. Nah ini saya kasih penjelasan dulu. Kalau sharp begini, sikunya nanti ini sharp. Kalau fillet nanti gini, dia melengkung. Ini nanti ada nilai radiusnya. Kalau chamfer tuh gini. Nih, kalau chamfer. Jadi di blok ini miss block, ada sharp, ada fillet ini, ada juga chamfer. Chamfer tuh ini bentuknya. Kemudian ini masuk dalam kelompok front, ini dalam kelompok back. Kita asumsikan ini atas bawah atau depan belakang, atas bawah atau depan belakang. Jadi contohnya gini, kita kasih contoh yang sharp sama sharp, berarti ininya atasnya tajam, bawahnya juga tajam.
Terus kemudian kalau untuk sharp dia nggak punya pilihan ya di sini. Nggak punya pilihan, yang ada pilihan itu fillet dan chamfer. Ya, fillet pilihannya berapa, nilainya, radiusnya. Chamfer juga berapa di sini. Tapi kalau sharp dia nggak ada karena memang siku. Block thickness anggaplah kita isi 2. Tapi pakai ini ya. Kalau kurva terbuka dia nggak bisa ya jadi blok. Tuh, jadinya kacau. Jadi harus kurva tertutup. Mesh, pilih dulu objeknya. Mesh, mesh, block. Terus kemudian ini tadi kita kasih 2 ya. Kita kasih 2. Nah, kalau tadi front sharp, back sharp, artinya gini. Frontnya, ini bagian sini nih, front sharp. Nah, bagian backnya ini nih, bagian belakang juga sharp. Bagian sininya nih, siku. Ini juga siku. Nah, thicknessnya tadi kita bikin 2. Nah, ini tadi thicknessnya kita bikin 2 mili. Nah, terus kita coba yang lain. Ini kita Ctrl Z, mesh, block, fillet. Frontnya kita kasih fillet, backnya tetap sharp. Nah, ininya radiusnya 1 nggak apa-apa, ininya 2. Kita oke. Nah, fillet ininya nih, kelengkungannya nih, radiusnya 1. Nah, di sini keterangannya untuk yang backnya sharp, tajam. Nih, bagian sininya nih tajam. Terus tingginya itu 2. 2 plus 1. Nih, radiusnya 1 berarti 1 mili nih. Jadi kalau di total 3 mili ya. Di total 3 mili. Dia punya radius filletnya itu, radius filletnya 1. Ini radius filletnya dia 1 mili. Mulai dari sini berarti ini kan garis terbawah ya. Mulai dari sini melengkung setinggi 1 mili. Itu, atau dengan radius 1 mili. Oke, kita Ctrl Z lagi. Yang lain juga sama fungsinya. Nah, ini kita kasih chamfer. Ini belakangnya kita kasih sharp juga, nggak apa-apa. Kita lihat hasilnya. Nah, tuh. Seperti ini kan. Chamfer, ini fillet, ini sharp. Tinggal teman-teman sukanya aja. Misalnya mesh, block, ininya fillet, chamfernya sama filletnya kita kurangin jadi 0,5 misalnya. 0,5. Nah, itu chamfernya 0,5, filletnya juga 0,5. Ada hal yang unik dari blok ini. Salah satu hal yang unik, kalau misalnya ini garis kita copy, terus arah titiknya salah satu kita balik, artinya kalau yang ini kan berlawanan jarum jam ya, 0, 1 gitu. Tapi kalau yang ini kita balik. 0, 1, 2, 3 searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Yang ini, yang di luar ini tidak searah, kebalikan dari jarum jam. Kalau kita kasih mesh, block, terus kemudian katakanlah sama-sama fillet ya, sama-sama fillet. Nah, tuh. Hasilnya kayak gini. Jadi cukup
unik sih menurut saya itu. Tinggal nanti teman-teman manfaatin ini untuk keperluan apa gitu, untuk keperluan apa bikin pakai blok. Oke, lanjut, kita udah bloknya udah semua. Terus kemudian ke jewel. Jewel ini di sini disediain macam-macam jenis berlian. Kita keluarin satu-satu. Ini round, misalnya kita isi dengan nilai 4 mili. Kemudian markis ini kita besarnya nggak ada nominalnya, jadi kita sesuaikan. Kadang-kadang umumnya markis ya, yang saya pernah diajarin itu, seandainya ini 4, kesininya 2 gitu ya. Kalau kesininya 5, kesininya 2,5, jadi hanya dibagi aja. Misalnya kesininya 6, kesininya 3, tapi itu nggak selalu, karena banyak juga markis yang katakanlah 6 ukurannya, tapi dia punya body agak lebih ramping gitu. Jadi markis ini kita bisa edit sendiri. Terus kemudian pier juga gitu, ini kita edit sendiri, ketinggiannya, lebarnya, panjangnya. Terus heart juga sama, kita bisa edit. Jewel, square juga sama, ini bisa kita edit, tapi dia nggak punya CV ya, dia nggak punya CV. Mesh, jewel, octagon juga sama, nggak punya CV. Terus apa lagi? Jewel, triangle juga sama, dia nggak punya CV. Nah, yang satu lagi nih ada nih CV-nya nih, taper. Nah, taper dia punya CV dia. Oke, itu untuk berlian. Terus kemudian facet object ini untuk STL ya. Untuk STL, jadi saya kasih contoh, file import STL. Nah, ini kita lihat tampilannya smooth ya, tampilannya cukup smooth. Facet object kita kasih pilihan flat. Nah, dia itu terkotak-kotak, bentuknya jadi seperti ini, meshnya tuh kelihatan. Terus kemudian facet object smooth, nah, untuk tampilannya jadi lebih smooth. Kemudian ini flip normal, sepertinya nggak terlalu ini ya, sepertinya jadi malah kembali ke flat shade gitu. Flip normal sih setahu saya itu bagian dalam ini jadi keluar gitu. Bagian ini kan solid ya, solid ini kan di dalam ada ruangan, jadi yang dalam itu dibalik keluar. Kalau menurut pengertian saya loh ya, tinggal teman-teman artiin aja sambil dicoba kira-kira artinya apa. Extend to solid udah saya coba di barang ini, nggak ada perubahan, makanya STL-nya itu saya rubah menjadi yang ini, kotak. Kalau ini ada hasilnya, facet extend to solid, katakanlah 10. Mesh facet object extend to solid min 10. Nah, ini hasilnya kayak gini. Cuman fungsinya untuk apa juga kurang ini ya, kurang. Saya selama ini nggak pernah juga pakai, dan mau pakai buat apa juga gitu. Dan objeknya juga STL dia. Jadi hanya sekedar mengetahui fungsi,
Itu daripada facet object. Kita lanjut ke teks. Tadi udah kita sempat singgung masalah teks. Saat kita send font, ini kan kita menentukan nama font, stylenya, terus kemudian besarnya. Kalau udah oke, ini kita bisa oke. Nah, tapi dia keluar nih. Keluar create block. Nah, block kan tadi kita udah pelajari ya. Tinggal kita sesuaikan aja, misalnya pakai settingan yang tadi, filletnya 05, block thicknessnya 2, mungkin ini di chamfer, bawahnya di fillet. Kita oke. Nah, ini berantakan nih. Kenapa nih? Karena radiusnya ini bisa dibilang kelewat besar ketimbang batang-batang dari huruf font ini. Kecuali kalau misalnya mungkin send font ukurannya, size-nya kita rubah jadi 200, oke. Terus kemudian oke. Ini oke. Miss text send font 200, oke. Block tick ini chamfer ini 0,3, kita kecilin coba. Hasilnya agak aneh ya, sepertinya dia terbalik. Coba kita kasih nilai min. Ini oke. min 03. Oke. Nah, dia malah agak kacau malah nih. Malah jadi agak kacau. Tapi kalau kita pakai sharp, ini di chamfer, ini di sharp, kita nggak pakai min, coba kita nggak pakai min 0,2, kita kecilin lagi ya, ini gagal. Coba kita dari tampak bawah, gagal dia nih. Untuk kita coba dulu tanpa di create block, terus kemudian curve reverse miss block. Nah, jadi memang ada triknya. Kalau langsung itu nanti gagal. Kalau nanti gagal langsung kalau sekiranya gagal bikin create block text dari sini, dengan settingan yang ini dia nyatanya hasilnya terbalik. Ini terbalik. Kita bisa mengakalinya dengan cara ininya di uncheck sehingga menjadi line, garis, kemudian garisnya tuh dibalik. Nah, di reverse. Ini 0, ini 0, 1, 2, 3. Kalau kita reverse jadi 0, 1, 2, 3. Baru miss block dengan settingan yang tadi. Nah, baru sukses dia. Terus kemudian apalagi T-line
T-line ini adalah membuat garis bantu tak terhingga. Misalnya gini. Nah, terus kemudian di sini. Nah, ini kalau kita mundurin nggak terhingga dia garisnya. Jadi kita bisa bikin garis misalnya. Nah, di sini gitu. Kalau ditempel dia bisa nggak ini? Tempel nggak bisa dia sepertinya. Nggak bisa. Jadi dia hanya garis pandu aja. Garis pandu. Garis pandu, mesh, T-line, horizontal atau vertikal. Garis pandu. Jadi nggak, kalau kita seleksi gini dia nggak terpilih, itu aman. Tapi di sini T-line di sini kalau kita rubah warnanya pengaruh nggak? Oh iya. Nah, ini warna dari T-line bisa dirubah dengan cara kita pilih dulu warnanya yang ada di edit object layer. Nah, kita pilih dulu garisnya, misalnya kita mau kuning, terus kemudian mesh, T-line. Nah, ini garis-garis bantu. Nah, dia menghapusnya edit pick. Dia menghapusnya untuk menghapus T-line nih. Seandainya kita udah selesai menggambar, tinggal di pick T-line. Nah, tinggal seleksi, delete. Oke, itu T-line. Lanjut ke render to file. Render to file. Oh, ini belum diambil ya. Pick T-line. Seandainya kita ada objek di sini, sample ring. Nah, kita mau jadiin file gambar JPEG atau bitmap BMP, itu bisa pakai fitur ini, render to file. Ini kita taruh mana, mau disimpan di mana terserah. Resolusinya kita bisa pilih yang paling tinggi atau sesuai, ini untuk misalnya kita perlu resolusi yang tinggi, atau 100x100 untuk keperluan database. Jadi kalau kita mau bikin database, di sini kan ada gambar ini. Nah, ini resolusinya 100x100 nih. Nah, ini kan database buatan saya sendiri. Jadi kalau mau ada tampilannya seperti ini, dia resolusinya 100x100. Oke, lanjut ke warna background. Warna background bisa dipilih warna sesukanya sesuai kebutuhan. Terus kemudian anti aliasing ini hanya berlaku, tahu saya, untuk outline. Saat ini udah selesai nih, kita taruh di desktop ya. Ini bisa, eksistensinya bisa dipilih, bisa bitmap atau JPEG. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ukuran yang aslinya, saat perlu ditaruh di data seperti Corel, kalau mau ukuran aslinya itu eksistensinya kita pilih bitmap. Jadi saat kita masuk Corel itu lingkaran misalnya katakanlah 20 mili, ya, dia di Corel juga 20 mili gitu. Kalau JPEG enggak, ukurannya bakalan berubah. Tapi kalau kita simpan dalam format BMP atau bitmap, saat kita masukin ke software grafis yang semisal Corel, itu aktual ukurannya 20 mili ya 20 mili di Corel juga. Save. Background colornya kita ganti misalnya ini. Oke. Nah,
seperti ini hasilnya. Kalau anti aliasingnya ini kita rubah jadi 1, ada perubahan nggak dia? Sepertinya nggak ada perubahan ya, sama aja. Anti aliasing ini makanya tadi saya bilang lebih kepada outline. Outline anti aliasing yang kita bikin 3 dulu, ini 10 seperti nilai default, hasilnya kayak seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita rubah nilainya. Ini jadi 40. Nah, ada perbedaan ya. Terus kemudian anti aliasingnya kita rubah juga jadi 1. Nah, jadi banyak perubahannya. Tinggal teman-teman sesuaiin aja mana yang diperluin sesuai kebutuhan. Kemudian cut into slice. Cut into slice ini untuk keperluan cetak ya. Untuk keperluan cetak. Ini sempat saya buat videonya kok. Jadi kalau misalnya di sini penjelasannya kurang gamblang, kurang jelas, teman-teman bisa dilihat di video yang membahas cutting into slice. Ini slice-nya kita kasih nama apa gitu kan. Misalnya jual ke sinilah. Ini kita kasih nama di sini, save. Slice thickness ini tergantung teman-teman mau nyetak di layernya mau setipis apa, slice potongan ini mau setipis apa. Ada dari 0,01 sampai umumnya 0,05. Itu lebih kepada keperluan cetak. Kadang-kadang saya pakai 0,015, kadang pakai 0,02, kadang pakai 0,025 atau 0,03, tapi hampir jarang saya pakai 0,05. Ini tinggalin aja karena selain mesinnya bukan solid-scape dan saya juga belum pernah tahu ini sebenarnya fungsinya apa, tapi ini untuk naruh filenya, ini untuk slice-nya. Terus kemudian advanced setting. Di sini ini Z resolusi ya. Ini Z resolusi, ini XY resolusi. XY resolusi tergantung teman-teman dari kemampuan mesin. Ada yang mulai dari 0,035, ada juga yang udah 8K itu di bawah 0,035 gitu. Kita juga perlu keluarin karena mesin itu membacanya STL. Kita keluarin filenya STL dalam format binary. ASCII sebenarnya sama, cuman dia filenya jauh lebih besar ketimbang binary. Kalau auto XY offset, auto Z offset ini tinggalin aja karena ini ya selama saya kerja ini juga saya tinggalin gitu, dan memang nggak ada suatu trouble ya yang harus ngulik ini apa nih. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan dicoba dan hasilnya tuh di sebelah mana perbedaannya. Oke, itu cutting into slice. Misalnya ini jadi kita coba ya, jadi 0,05 gitu. Ini 0,02 biarin aja. Ini kita cek, ini binary, kita oke di sini. Dah. Lanjut berikutnya show slice. Nah, setelah kita cut menjadi slice, kita lihat nih. Show slice. Nah, ini kita miringin dulu deh. Ada 439 potongan. Ada 439 slice. Nah, kita bisa lihat satu-satu. Tuh. Kita bisa lihat satu-satu. Nah, oke. Apa ini? Nah, mungkin ini previewnya ya, previewnya. Preview ini ya, kita bisa klik tahan untuk melihat slice
potong-potongannya. Oke, terus kemudian NC program skip, show NC program skip, artinya nih berkaitan dengan program NC ya, mungkin CNC ya, bisa jadi CNC ini karena settingannya wah banyak, saya juga nggak tahu ini NC machining ya, kemungkinan untuk mesin CNC. Show NC program, nah ini kurang paham lah, saya nggak tahu juga. STL output ini juga enggak, karena ini sepertinya buat CNC juga nih, CNC 3 aksis for rotary NC program. Jadi ada 1, 2, 3 yang kita skip. Estimasi berat. Nah ini estimasi berat ada pilihannya, ada 24 karat, seandainya ini emas 18 karat, kita lihat estimasinya bahwa cincin laki ini ada di 17,2 gram. Nah ini bisa salah, bisa benar, atau bisa kurang, atau bisa lebih, tergantung nanti teman-teman bermain dengan nilai yang ini. Ini kan udah ditentuin nih, gold 18 karat, ini ada silver, ada platinum. Nah, angkanya ini bisa dirubah. Misalnya ini jadi 15. Nah, kan berubah. Kalau tadi 17 gram sekian, sekarang jadi 15. Nah, angka ini ditemukan atau diisi sesuai dengan tempat kerja teman masing-masing. Itu dikulik aja berapa nilai yang pasti untuk berat yang mendekati. Kemudian ke volume. Volume ada juga yang menghitung berat dari besaran volume. Besar volumenya ini misalnya 1044,6 kubik milimeter dikali berapa, nanti hasilnya ketahuan beratnya. Ini saya bisa bicara kayak gini karena nyari berat di software Rhino ya, bukan software Rhino Gold. Itu cara penghitungannya berdasarkan volume. Volume dikali berapa gitu nilainya, saya lupa. Teman-teman bisa browsing di YouTube untuk menghitung berat berdasarkan volume. Center of gravity. Nah ini center of gravity. Simpelnya gini, center of gravity. Estimasi center of gravity. X min 0,02, Y 0,02, Z 2,99. 2,99 itu mungkin kita buletin jadi 3 ya. Kita dari Z-nya dulu nih, 299. Tadi kan kita buat di sini 6. Sementara senternya dihitung sama softwarenya 2,99. Artinya senternya nih 2,99. Nah ini berarti tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya yang dimaksud itu gitu. Terus X 0,02, Y 0, min 0,02, Y 0, min 0,02. Jadi intinya untuk mencari suatu center daripada barang gitu. Tapi memang jarang dipakai. Kadang-kadang saya pakai ini untuk membuat, dulu sih sempat pakai itu, pakai cara kayak gini nih, center of gravity untuk bikin liontin ya. Nah, misalnya liontinnya tuh tengahnya di mana. Kadang-kadang kan ada misalnya bentuk seperti ini. Nah ini kan kalau kotak atau bentuk yang simetris
atau bentuk yang simetris itu kan jelas tengah-tengahnya di mana. Baik dari sini atau dari sini atau dari sini, itu kan tengahnya jelas. Tapi kalau bentuk-bentuk yang kayak gini, ini kan nggak jelas nih. Center gravity-nya di mana? Nah, ini kita bisa cari di sini, center of gravity. Z X 0,39. Berarti yang dimaksud tuh begini. Kalau nggak salah ya. 0,39. Nah, miss center of gravity. Nah, berarti kan salah ya hitungannya. Atau mungkin gini, center of gravity itu gini. Mungkin ya. Kita buat dulu garis tengah, terus kemudian kita deform 0,39, terus kemudian miss estimate center of gravity Y 4,16, Y 4,16, Z-nya miss center of gravity, center 2,41. Ini 2,41. Nah, artinya top. Nah, center of gravity dari titik tengah dari objek asimetris ini adanya di sini nih. Menurut si komputer gitu. Menurut si komputer. Coba kalau ini kita tepatin kira-kira di tengah, nilainya berubah nggak dia? Miss ini belum. Miss center of gravity. Ya, nilainya berubah. Jadi setelah kita ukur dengan garis line, semua tepat di persinggungan atau pertemuan titik, kemudian titik itu kita geser ke center. Nah, ini adalah titik tengah. Jadi kalau semisalnya mau bikin gantungan semisal ini, yang tadi saya bilang ya, saya pernah bikin liontin, katakanlah ini liontin. Nah, ini supaya liontinnya nggak berat sebelah, jadi kurang lebih ini untuk center tengahnya. Kemudian nah, ini untuk center dari sebelah sini gitu. Nah, kalau misalnya mau gantungannya di atas, ya gini gitu. Nah, tapi nggak tahu prakteknya ini beneran imbang atau enggak jadinya gitu. Jadi kurang lebih itu penjelasan center of gravity. Ini udah 44 menit ya, kita masih ada beberapa lagi. Measure distance seperti ini kita nggak tahu, atau seperti inilah, ini untuk objek 3D kita nggak tahu ini berapa jaraknya dari sini ke sini. Measure distance, kita klik di sini dulu, baru klik lagi di sini. Itu di bawah nih ada tulisan DA. Ini distance 6,6. Distance.
Ini distance angle nih sepertinya nih. Tapi ini udah ada angle ya. Distance 6,6. 6,2. Kalau kita buat lingkaran 6,2, bener gak sih? Nah, ini 6,2, tapi di sini di master distance ini dari kesini aja nih 6,4. Ya, artinya kayaknya nggak mungkin nih, bukan itu cara ngitungnya, bukan seperti kita ngukur 2D. Ini sepertinya ngukur tampak sini nih. Kemungkinan ngukur seperti ini dia tuh. Rasanya sih memang iya gitu. Jadi objek ini di si rulernya, rulernya ini kalau kita klik di sini ya, klik di sini satu, klik di sini satu, ini distance-nya 6,73. 6,73 ya, teman-teman ingat ya, dari sini ke sini ya. Sekarang kita bikin 6,73. Rasanya nggak mungkin gitu. Sekarang maksudnya tuh, tadi 6,73 kan di sini, tapi ini 6,73 malah kelewat. Kemungkinan rasanya memang yang diukur itu objeknya. Nah, gitu ya. Yang diukur dia objek 3D-nya. Itu udah benar berarti cara ngukurnya. Jadi kita bisa tahu walaupun ini tampak atas, ini jaraknya memang kan ada dari sini ke sini ada, tapi kan miring dia. Nah, miringnya ini kan nambah jarak lagi. Jarak ke sini memang ada, tapi ke sini kan juga miring. Jadi bukan ngitung jarak dari sini ke sini, tapi lebih kepada dari sini ke sini. Ini ke sini 3,4. Kalau ke sini ini 6,1 gitu. Jadi beda ya. Saya rasa paham penjelasannya. Count round jewel seperti toolsnya, dia menghitung semisal ada seperti ini. Kita nggak tahu jumlahnya ini berapa. Miss count round jewel. Nah, ada 8 batu 4 mili, ada 8 butir. Tapi yang dihitung hanya batu round. Miss count round jewel. Tuh, yang dihitung hanya batu round. Batu yang lain ini tidak terbaca atau tidak dihitung. Mungkin ya dari sananya gini. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, saya juga nggak ngerti. Kemudian ring size. Ini kita sampai pada akhir pembahasan Miss. Ring size kita pakai mana nih? United Kingdom atau Europe atau United States. Nah, misalnya kita pakai United Kingdom. Nah, ukurannya ukuran apa? Ukuran S misalnya. Oke. Ukuran S itu ternyata 19,15 gitu. Miss ring size jadi United States ukuran 13. Oke. Ternyata 13 itu 22,3 22,23 mm gitu. Kalau kita punya catatan sendiri ya langsung aja bikin dari sini. Berapa ring size-nya? Misalnya 13, berapa nilainya? Input aja di sini, langsung klik. Itu jadi ring size. Oke, teman-teman, ternyata panjang juga ini penjelasan Miss, walaupun kolomnya lebih pendek daripada yang lain. Untung saya nggak jadi satu sama video surface yang kemarin. Ini saya pisah. Sudah makan waktu 49 menit. Saya pun menjelaskannya juga sedikit terburu-buru. Mudah-mudahan teman bisa paham karena saya ngejar menit ya. Saya ngejar menit, takut jadi kepanjangan. Alhamdulillah
Setelah selesai semua, eh, menu-menu yang ada di sini semua, berikut di bagian-bagian dalamnya udah selesai semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari tutorial yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung aja chat WA, ada di kolom deskripsi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan lagi terakhir, mungkin video-video tutorial berikutnya kita lebih kepada membuat objek atau tips dan trik mungkin ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.